Halo, selamat siang semuanya, Sobat Genpes. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah kali ini di ketemu lagi kita di kelas pasti ya. Jadi kelas pasti yang rutin diadakan oleh CGS International Schools Indonesia, yang mana di sesi kali ini ya di hari ini kita akan coba sharing mengenai salah satu produk ya produk yang ada di CGS, yang mana produk ini memang cukup terbilang baru gitu ya di CGS, yang mungkin juga Sobat Genpes semuanya belum, mungkin ada juga yang belum tahu mengenai produk terbaru dari CGS. Nah, kami sebetulnya sudah meluncing ya salah satu produk reksadana gitu ya, reksadana, dan kita alhamdulillah sudah dapat izin sebagai perantara penjual reksadana. Ya walaupun kami perusahaan sekuritas, tapi alhamdulillah kita sudah dapat izin untuk menjual salah satu produk di pasar modal, yaitu reksadana. Nah, jadi di sesi kali ini, di siang kali ini bersama saya Sutrisna Mijaya, yang mana akan sedikit sharing dengan sobat-sobat Genpes semuanya mengenai produk baru ini. Ya, jadi nanti bagi sobat Genpes yang join, silakan jika ada pertanyaan bisa di kolom chat, dan juga mungkin yang live di Facebook, di medsos kita juga silakan di kolom komen jika ada pertanyaan ya. Jadi selama sesi pemaparan, Sobat Genpes atau Bapak Ibu semuanya bisa mengajukan pertanyaan. Baik, di sesi kelas pasti ini saya sendiri. Jadi biasanya kelas pasti ada apa namanya, ada dua pemateri gitu ya. Jadi di sesi kali ini, di hari ini kita hanya dari tim CGS yang akan sharing kepada kepada Bapak Ibu semuanya, ya, ke Sobat Genpes semuanya mengenai produk reksadana. Baik. Jadi produk reksadana yang memang kita miliki saat ini memang tergolong masih eh, baru, dan mungkin ada beberapa, belum banyak itu ya, beberapa fund manager ataupun manajer investasi yang bekerja sama dengan kami. Mungkin saya izin share dulu ya untuk materinya. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya tuh Sobat Genpes yang mungkin baru join di kelas pasti dan baru mengikuti kelas pasti, dan juga mungkin baru mengenal produk reksadana, kita sekarang coba diskusi, sharing sedikit dan membahas mengenai reksadana ya, Sobat Genpes semuanya. Jadi di kami itu nama produk reksadananya, kita brandingnya istilahnya iTrade Fund. Ya, iTrade Fund ini produk reksadana yang ada di CGS International Sekuritas Indonesia. Jadi kalau equity kita iTrade gitu ya, dan kita punya reksadana namanya iTrade Fund. Jadi kalau Sobat Genpes ataupun Bapak Ibu yang udah jadi investor di CGS, nah, jadi nanti bisa akses juga melalui iTrade Fund. Jadi ini platformnya terpisah, ya maksudnya tuh terpisah, masih via web base. Jadi nanti Sobat Genpes semuanya bisa akses melalui web untuk transaksi reksadana. Baik, jadi sebelum kita kita bahas mengenai reksadana, yang apa aja sih yang ada di CGS ya. Jadi mungkin ini sedikit saya mau sharing mengenai filosofi dari reksadana itu sendiri. Memang produk reksadana ini eh, dibuat ini berdasarkan, mungkin kalau kita melihat ya, eh, banyak masyarakat Indonesia yang mungkin keterbatasan informasi, mungkin juga gaptek gitu ya terhadap teknologi, karena sekarang udah serba digital gitu ya. Jadi transaksi reksadana pun udah semuanya serba online gitu ya, udah digital. Ataupun mungkin yang saya bingung nih belinya instrumen investasi di pasar modal yang bagus tuh apa gitu ya. Atau juga mungkin yang keterbatasan waktu, saya super sibuk gitu ya, nggak ada waktu tapi pengen investasi gitu ya. Dan juga mungkin yang saya itu sebetulnya
pengen investasi nih punya uang gitu ya, punya uang nganggur gitu ya, tapi pengen investasi, tapi saya bingung semua nih untuk pemilihan apa namanya efeknya ataupun instrumen investasinya gitu ya. Jadi memang kalau di pasar modal kan instrumennya ya sebetulnya esensi ada dua ya. Produk yang ada di pasar modal ada saham dan juga ada obligasi ya, mungkin juga ada versi syariahnya. Kalau saham-saham syariah, kalau obligasi yang versi syariah namanya sukuk. Jadi segitu banyaknya produk dan juga mungkin yang di pasar modal itu kita bingung pilihnya mana yang bagus, dan juga mungkin karena ada juga sebagian orang yang keterbatasan dana gitu ya, tapi pengen tetap investasi di pasar modal karena mungkin tahu kebutuhan kebutuhan eh, dana gitu ya. Kita tuh sangat mungkin kita nggak tahu masa depan itu kebutuhan dana kita tuh semakin tahun semakin bertambah gitu ya. Dan juga mungkin kalau kita melihat, wah ini inflasi naik terus, mungkin rata-ratanya bisa 2%-an ya tiap tahun. Jadi mungkin melihat dari hal itu semua ya, kita buatlah produk reksadana. Nah, sebetulnya yang membuat produk reksadana itu sebenarnya manajer investasi. Nah, kami sekuritas hanya sebagai agen penjualnya saja. Nah, nanti Sobat Genpes atau Bapak Ibu yang sudah jadi investor di CGS sudah bisa langsung membeli produk-produk manajer investasi yang sudah kerjasama dengan kami. Nah, dengan alasan tadi itu dibuatlah produk reksadana. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di daerah keterbatasan informasi gitu ya, saya juga mungkin tapi pengen investasi gitu, walaupun saya ada uang bisa menyisihkan dana nih walaupun kecil tapi pengen investasi. Nah, kita siapkan produk reksadana. Jadi insya Allah produk reksadana ini sebetulnya membantu para masyarakat Indonesia yang mungkin seperti yang tadi saya ceritakan gitu ya. Jadi mungkin eh, produk-produk yang mungkin mindsetnya saat ini banyak masyarakat Indonesia khususnya mungkin di daerah-daerah gitu ya, itu yang wah saya kayaknya nggak mungkin investasi ke pasar modal gitu ya karena budget saya kecil gitu, apalagi saya nggak ngerti juga tuh mengenai teknologi lah gitu ya, dan juga bingung juga untuk pilih saham ataupun pilih obligasi yang bagus yang mana. Nah itu disiapkan wadahnya, kita buat reksadana. Ya, jadi ini mudah-mudahan menjadi solusi sebetulnya bagi Sobat Genpes semuanya atau Bapak Ibu yang mana ingin berinvestasi di pasar modal dengan alasan yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, reksadana ini memang secara jenis mungkin nanti di pasar modal itu ada dua nanti ya. Jadi ada yang produknya ada yang konvensional gitu ya, dan juga ada produk yang syariah. Tapi semuanya Bapak Ibu atau Sobat Genpes bisa beli semuanya di CGS. Gitu ya. Nah, itu filosofi dari reksadana. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab persoalan Bapak Ibu yang mana mungkin seperti yang tadi saya ceritakan, salah satu yang mungkin Bapak Ibu merasakan itu. Jadi insya Allah dengan adanya reksadana bisa membantu ya untuk kita berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, mungkin sedikit menjelaskan definisi reksadananya ya. Jadi eh, mungkin Sobat Genpes yang sekarang ataupun Bapak Ibu yang sudah existing investor di CGS ataupun yang sudah menjadi investor itu mungkin familiar dengan instrumen ataupun ya efek yang ada di bursa efek ya ataupun instrumen investasi lah yang ada di pasar modal Indonesia. Ada saham gitu ya, ada juga obligasi gitu ya. Nah, kalau reksadana ini memang karena dia itu produk yang dibuat dikemas gitu ya. Isinya sebetulnya instrumennya ya saham atau obligasi ya. Nanti kita akan coba jelaskan juga sedikit jenis-jenisnya karena memang produk di dalamnya itu jadi menentukan nama si reksadananya gitu ya. Jadi yang intinya reksadana ini sebetulnya itu wadah gitu ya. Jadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun. Jadi ngumpulin dana-dana dari yang kecil-kecil tadi, misalkan yang mau investasi apa kecil gitu ya, nanti dikumpulin ya beli reksadana A misalkan gitu ya, itu kan dikumpulin ya dari para pemodal, ya bapak pemodal itu siapa ya, kita nih para investor yang beli reksadana gitu ya, dikumpulin nanti akan diinvestasikan ke portofolio atau ke efek ya, ataupun ke instrumen yang ada di pasar modal. Nah nanti
itu dikelola, ya, dikelola sama namanya manajer investasi. Ya, jadi manajer investasi ini memang orang yang mewakili investor gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya tuh Sobat Genpes, investasinya tuh tidak langsung beli seperti yang saat ini dilakukan oleh Bapak Ibu ya di CGS ya, misalkan beli saham gitu ya, langsung beli sahamnya dari ke bursa gitu ya, beli sendiri gitu ya, jual sendiri gitu, analisa sendiri gitu ya. Nah, kalau dengan adanya reksadana itu nanti diwakilkan kepada manajer investasi. Ya, manajer investasi yang mana manajer investasi ini udah profesional lah di dalam apa ya, mengatur portofolio Bapak Ibu ataupun ya mengatur dana Bapak Ibu untuk diinvestasikan ke instrumen yang bagus gitu ya. Jadi nanti ada manajer investasi yang mewakili Bapak Ibu untuk memilih instrumennya. Ya, tapi nanti akan disimpan tuh si apa dananya itu di bank kustodian. Dia ada fungsi, ada custody, ini adalah pihak terpisah, ya, bukan manajer investasi. Jadi reksadana ini ada tripartit ya, ada tiga pihak yang terlibat gitu ya dalam pembuatan reksadana ini. Jadi nanti ada manajer investasi sebagai yang mengelola, ya, mengelola dana Bapak Ibu gitu ya, yang beli reksadana itu dikumpulkan. Nanti dananya akan ditaruh di kustodian, ya, di bank kustodi. Ya, bank kustodi itu bank pada umumnya gitu, cuma dia punya fungsi izin sebagai bank kustodi. Ya, jadi bank pada umumnya kayak bank BCA, mungkin bank Mandiri seperti itu, bank BNI gitu ya, itu sebagai bank kustodinya. Jadi nanti Bapak Ibu atau Sobat Genpes, dana pembelian reksadana itu uangnya bukan di sekuritas dan juga bukan di manajer investasi, tapi di bank kustodi. Ya, jadi fungsinya si manajer investasi hanya mengelola saja. Jadi meracik ibaratnya gitu ya. Kalau kalau koki itu dia meracik gitu. Yang meracik beli saham apa yang bagus, misalkan kalau reksadana saham gitu ya. Ataupun misalkan beli obligasi perusahaan apa gitu yang bagus. Nah, itu nanti kalau reksadana pendapat tetap misalkan. Jadi nanti pada reksadana ada beberapa nama-namanya lah ibaratnya gitu ya, ataupun jenis-jenisnya. Nah, jadi itu ya Sobat Genpes atau Bapak Ibu semuanya. Jadi reksadana ini ada tiga pihak yang terlibat, ya intinya menampung dana ya sebagai wadah gitu ya. Yang mana tadi seperti yang saya cerita di awal, bagi orang-orang yang mungkin super sibuk, nggak ada waktu tapi pengen investasi, atau yang mungkin dananya terbatas, saya cuma dananya ya punya puluhan ribu gitu ya. Nah, itu juga bisa berinvestasi dengan adanya reksadana ini. Ya, dikumpulin nanti akan dikelola sama investasi, nanti akan diinvestasikan ke instrumen di pasar modal. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi produk reksadana ini produk pasar modal. Ya, jadi ini bukan produk perbankan gitu ya. Walaupun mungkin Sobat Genpes ataupun Bapak Ibu pernah mendengar reksadana di perbankan. Ya, karena perbankan juga mungkin bisa juga jual reksadana. Ya, jadi reksadana ini bukan produk perbankan, tapi produk pasar modal, yang mana kadang perbankan pun bisa menjual reksadana. Seperti itu ya. Nah, jadi itu definisi dari reksadana gitu ya. Nah, nanti mungkin ada reksadana jenisnya ada yang syariah juga gitu ya. Nanti itu yang membedakan hanya di isi portofolionya atau efeknya atau instrumennya. Jadi nanti kalau misalkan ada namanya reksadana saham syariah misalkan nama produknya gitu ya, nama reksadananya. Berarti si manajer investasinya itu akan membelikan saham-saham syariah di dalamnya, ya. Tidak akan mungkin ada saham konvensional di dalamnya. Begitupun misalkan ada nama reksadana pendapatan tetap misalkan gitu ya, pendapatan tetap syariah gitu ya. Berarti nanti manajer investasinya itu akan mengelola atau membeli ya, efeknya atau instrumennya yang mana obligasi-obligasi syariah kalau dia reksadana pendapatan tetap syariah misalkan nama nama reksadananya. Jadi nama itu sebetulnya kalau di reksadana itu mencerminkan dari isi produknya. Nanti kita akan bahas ya jenis-jenisnya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, jenis reksadana. Jadi ada jenis-jenisnya.
Ya, mungkin ini yang common ya, yang biasa ada di pasar modal. Ya, dan di kami juga ada empat jenis produk ini. Bahkan di kami juga ada yang apa namanya di luar reksadana ini. Mungkin ada reksadana indeks, ya kita juga ada gitu ya. Dan reksadana yang lain-lainnya. Jadi ke apa namanya nanti sobat Genpes atau Bapak Ibu yang udah jadi investor tinggal bisa akses ke websitenya CGS. Nanti saya coba akan simulasikan juga bagaimana cara untuk membelinya, bagaimana cara untuk aksesnya gitu ya. Nanti coba kita simulasikan. Nah, jadi jenis reksadana ini yang common, yang biasa memang ada di pasar gitu ya, ada di bursa gitu ya, dan ada juga di kami. Itu pertama ada reksadana pasar uang. Ini sebetulnya ada apa namanya ibaratnya idealnya kali ya, idealnya karena memang setiap produk ini juga kadang misalnya contoh nih pasar uang jangka waktu 1 tahun gitu ya, pendek ya tenor cuma 1 tahun. Tapi sebetulnya instrumen ini juga bisa ditransaksikan dalam artian kalaupun kita butuh dana bisa juga dijual gitu ya. Cuma ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik dari si jenis produk reksadananya dan idealnya harusnya nanti akan menyesuaikan juga dengan profil dari si investornya. Misalkan contoh di sini reksadana pasar uang gitu ya, yang mana memang ini termasuk yang jangka pendek 1 tahun gitu ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga baru 2 bulan, 3 bulan itu juga bisa dijual sebetulnya bisa di secondary market atau di di pasar ibaratnya gitu ya. Itu cocoknya sebetulnya buat yang profil risikonya konservatif gitu ya, yang konservatif. Jadi yang memang biasanya yang penting saya berinvestasi gitu ya, walaupun mungkin returnnya kecil gitu ya, tapi minimal saya bisa berinvestasi gitu ya. Nah, itu mungkin cocok isi portofolionya di atau reksadananya di reksadana yang pasar uang. Itu ya, karena itu hampir 100% uang yang ibu belikan di reksadana pasar uang itu nanti manajer investasinya akan membelikan semuanya di pasar uang 100% semuanya. Jadi isinya apa sih gitu ya? Isinya itu ada deposito ya, deposito perbankan-perbankan dan juga kadang isinya itu ada juga yang obligasinya. Tapi obligasi yang tenornya mungkin sudah mau maturity gitu ya, yang mungkin di bawah 1 tahun, yang udah mau maturity 1 tahun 2 bulan lagi, sorry yang 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Pokoknya yang mau yang udah tenornya di bawah 1 tahun, kadang dimasukkan juga ke jenis reksadana pasar uang. Ya, jadi mungkin juga bagi sobat Genpes yang mungkin ya udah beli reksadana di pasar uang, kok Pak ini reksadana ya kan deposito, tapi kok kalau saya lihat returnnya kadang lebih tinggi dari deposito. Mungkin ada yang seperti itu gitu ya, atau yang udah Bapak Ibu yang sudah beli gitu ya reksadana di pasar uang. Ya mungkin karena di dalamnya, karena nggak semuanya deposito isinya, karena ada obligasi. Ya kalau yang syariah mungkin ada sukuk yang di dalamnya dimasukkan yang mungkin udah mau maturity, yang di bawah 1 tahun tenornya dimasukkan ke situ. Makanya portofolionya ataupun mungkin secara return growth-nya lebih tinggi ya, dari mungkin bunga deposito seperti itu. Jadi itu ya, itu pasar uang. Jadi yang konservatif nih cocok nih. Yang penting saya pengen investasi walaupun mungkin returnnya kecil gitu ya. Terus yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Ini jangka waktunya sebetulnya idealnya. Sebetulnya nggak ada yang ideal ya, tapi memang ini berdasarkan apa namanya berdasarkan histori lah, ibaratnya histori dan produk yang yang existing-nya ada di kami gitu ya. Itu memang pendapatan tetap ini jangka waktunya di 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, isinya ya itu isi instrumennya ya. Itu di dalamnya ada obligasi 80 sampai 100% dan juga pasar uang 0 sampai 20%. Jadi di pendapatan tetap ini isi misalkan uang yang terkumpul nih beli reksadana gitu ya, misalkan saya beli reksadana pendapatan tetap gitu ya. Dan juga mungkin Bapak, Ibu juga beli nih pendapatan tetap juga dikumpulin gitu ya. Nanti uang misalkan terkumpulnya 10 juta gitu ya. Nah, 10 juta itu nanti si manajer investasinya akan membelikan 80% dari 10 juta itu dibelikan obligasi. Ya, dibelikan obligasi berarti 20%-nya berarti 2 juta gitu ya. 8 jutanya dibelikan untuk obligasi, 2 jutanya dibelikan pasar uang.
Itu kalau pendapatan tetap karakteristiknya seperti itu ya. Jadi lebih moderat lah. Jadi profilnya juga saya pengen yang investasi tapi returnnya agak tinggian deh gitu dari deposito gitu ya. Nah, itu mungkin bisa ke reksadana pendapatan tetap. Nah, ada juga yang campuran. Nah, kalau campuran ya biasanya isinya juga dicampur. Jadi nggak hanya satu instrumen, gitu ya. Nah, di sini contohnya di sini ada 3 instrumen yang dicampur. Jadi uang misalkan tadi 10 juta itu dibelikannya nggak hanya di obligasi dan juga nggak hanya di pasar uang atau deposito, tapi juga dibelikan ada sahamnya juga. Jadi yang reksadana campuran ini, kalau kita melihat dari jangka waktunya, itu memang cocoknya untuk yang 3 tahun sampai 5 tahun, ya, lebih lebih panjang lagi tenor daripada yang pendapatan tetap dan juga yang pasar uang. Oke, jadi kalau melihat dari profil risikonya, ini lebih moderate ke agresif. Jadi kalau moderate ke agresif tuh ibaratnya dia apa namanya menginginkan return yang tinggi, tapi konsekuensinya juga dia memahami toleransi terhadap risikonya juga tinggi. Jadi cocok tipikalnya yang seperti itu. Jadi saya nggak apa-apa untung tinggi gitu ya. Sorry, oh ya saya nggak apa-apa nih saya pengen untung tinggi gitu ya. Returnnya tinggi, nggak apa-apa risikonya tinggi, tapi saya pengen returnnya tinggi. Jadi memang toleransi terhadap risikonya udah tinggi gitu. Jadi cocok kalau masuknya ke reksadana yang campuran. Itu ya. Jadi bagi sobat GNPS atau Bapak Ibu yang memang tipikalnya seperti itu profil risikonya, ya mungkin cocok masuknya ke reksadana campuran. Isinya nanti manajer investasi itu akan mengalokasikan ya dananya, contoh ya dari 10 juta itu misalnya saya beli, Bapak Ibu beli gitu ya, semua beli reksadana campuran, nanti akan dikumpulkan, nanti akan dibelikan ke pasar uang ya, 1 sampai 79% ya, apa namanya, dananya gitu ya, ke obligasi 20 persenan gitu ya, dan ke saham 1 sampai 79%. Jadi nanti ini ngeraciknya ada apa ya, ini perlu skill nih sebetulnya dari manajer investasinya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa selektif ya dalam pemilihan merger investasinya. Mungkin nanti kita bisa bahas di lain kesempatan bagaimana cara melihat ataupun ya kisi-kisi ibaratnya ya yang melihat produk reksadana yang bagus tuh seperti apa, manajer investasi yang bagus tuh seperti apa. Mungkin nanti kita akan coba bahas di sesi kelas pasti berikutnya ya. Jadi yang jelas nanti ketika semakin advance gitu ya produknya itu mungkin manajer investasi juga dituntut juga semakin harus lebih profesional ataupun yang mungkin punya pengalaman yang punya track record yang bagus dalam mengolah produk itu. Jadi produk reksadana campuran ini di mix ya. Di dalamnya itu memang ada pasar uang, ada obligasi, ada saham. Jadi nanti persentasenya nggak mungkin 100% taruh di obligasi gitu ya. Dan juga nggak mungkin 100% di saham. Dan juga nggak mungkin 100% di pasar uang. Jadi nanti cara meraciknya itulah yang membedakan antara reksadana campuran A dengan reksadana campuran B itu hasilnya bisa berbeda. Ya, karena balik lagi yang reksadana itu memang patokannya adalah salah satunya key-nya itu di manajer investasi. Oke, di manajer investasi yang memang kalau secara histori dan punya pengalaman yang bagus di market kondisinya yang mungkin, nah yang namanya ekonomi kan kadang naik, kadang turun gitu ya. Jadi harusnya sudah teruji lah bagaimana cara meracik portofolionya. Oke, jadi nanti mungkin kita akan bahas di sesi mungkin berikutnya gitu ya. Nah, terus yang keempat ada reksadana saham. Ya, reksadana saham ini reksadana yang mungkin kalau dilihat di sini ya, portofolio ini cocoknya bagi tipikal investor yang agresif. Ya, agresif artian bahwasanya wah saya risk taker banget gitu. Ini kayak contoh kayak entrepreneur lah ini. Jadi profil-profilnya tuh risk taker gitu kayak entrepreneur pembisnis bisnis kan dia risk taker gitu ya. Jadi dia berinvestasi gitu ya dengan ekspektasi return yang tinggi walaupun risikonya tinggi. Ya, jadi memang cocok nih kalau berinvestasi di reksadana yang kategorinya reksadana saham.
Jangka waktunya pun panjang kalau untuk di reksadana saham. 5 tahun bisa lebih gitu ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, terus jangka panjang lah. Ya, jadi ini cocok kalau Bapak Ibu atau Sobat Genpes yang tipikalnya agresif ya, itu bisa masuk ke reksadana saham. Ya, isinya ada saham 80 sampai 100%. Ya, jadi bisa bisa jadi itu isinya reksadana saham tuh saham semua gitu ya. Terus pasar uang 0, sampai 20 maksimal mungkin sampai 20% isinya ada pasar uangnya ya, dan juga ada obligasi 0 sampai 20%. Jadi di apa namanya, kembali lagi ya, nanti cara meraciknya supaya portofolio bagus. Jadi Bapak Ibu atau Sobat Genpes ketika nanti akses ke CGS, ke website CGS untuk melihat reksadana yang ada di kami, itu walaupun jenisnya sama, misalkan kita bisa compare gitu ya. Kok reksadana A sama reksadana B itu beda hasilnya. Walaupun sama nama, jenis produknya, pendapatan tetap ataupun reksadana saham gitu ya. Tapi kita compare kok hasilnya beda. Nah, jadi kembali lagi ke manajemen investasinya. Bagaimana cara meraciknya itu yang membedakan. Sama halnya kalau Bapak Ibu kan kalau kita beli nasi goreng gitu ya, mungkin di di Sudirman itu di Jakarta di Sudirman, bisa juga bisa jadi nggak enak, tapi saya lari ke nyari tempat nasi goreng di Kuningan itu kok enak ya gitu. Nah, seperti itu sama. Jadi tergantung kokinya lah yang ngeraciknya seperti apa. Jadi nanti nanti kita coba akses ke website CGS gitu ya. Kita melihat nanti ada produk-produk yang memang sejenis tapi retenya beda-beda gitu ya. Ya, nanti kita coba cek ya. Nah, jadi kalau kita melihat ya, nanti saya coba langsung ke web. Ini websitenya kita CGS, ya cgs.co.id. Nanti saya bukakan di sini ya. Tapi nanti mungkin Sobat Genpes ini bagi yang sudah existing investor di kami gitu ya di CGS. Nanti di sini tinggal ke menu login, di sini nanti ada pilihan ya. CGS iTrade Fund. Ini yang untuk ke reksadana. Nanti tinggal diklik saja ya. Nah, nanti untuk user ID-nya itu bagi yang existing ya, yang udah jadi investor CGS, nanti tinggal masukkan sama seperti di kalau Bapak Ibu yang biasa beli saham misalkan. Nanti ininya sama usernya. Ya, jadi satu user untuk semua produk lah gitu ya. Jadi misalkan dimasukkan dulu di sini usernya gitu ya. Kita masukkan dulu, terus nanti passwordnya juga kita masukkan dulu gitu ya. Nah, ini sudah saya masuk sebetulnya, sudah saya login. Nah, Nah, ini saya sudah masuk. Bisa coba login lagi sini ya. Jadi, ini bagi yang udah existing ya, atau punya udah jadi investor di CGS, nanti ini user ID ini akan dibuatkan oleh CGS apa namanya ketika Bapak Ibu buka akun di CGS. Jadi, nanti akan dibuatkan user, nanti juga punya passwordnya juga gitu ya. Jadi, nanti tinggal login gitu ya. Nah, ini tampilannya. Jadi, ke login gitu ya. Nanti kita bisa melihat di sini portofolio kita. Ya, jadi lihat portofolio kita. Ya, jadi pertama kali nanti mungkin bagi yang udah jadi investor ya, nanti masukkan user di awal itu nanti akan ada beberapa pertanyaan lah, ada beberapa pertanyaan gitu ya, pertanyaan untuk melihat profil risiko sebetulnya. Jadi nanti Bapak Ibu yang baru pertama kali dan mungkin baru tahu nih kita ada reksadana gitu ya, dan belum mau beli reksadana, nanti masuk ke websitenya yang CGS. Ya tadi seperti yang tadi saya tampilkan gitu ya, nanti ada di login, nanti pilih yang iTrade Fund atau nanti bisa di itradefund.cgs.co.id ya, nanti masuk masukkan dulu ya di nanti di pojok sini, ini kebetulan saya udah login ya. Jadi seperti ini nih. Nah, di sini nanti akan masukkan dulu user ID sampai passwordnya gitu ya. Nanti passwordnya bisa disamakan dengan yang mungkin Bapak Ibu biasa beli apa namanya saham gitu ya. Nanti bisa disamakan passwordnya juga boleh, silakan biar biar apa namanya biar mudah gitu, nggak banyak password gitu ya. Nanti setelah masuk ya di sini karena Bapak Ibu pertama kali, jadi nggak login di sini tuh, nanti registrasi dulu sebetulnya. Disuruh registrasi dulu gitu ya. Nanti dimasukkan seperti ini, bikin password, oke. Saya setuju, bla bla bla, daftar. Nanti akan ada beberapa pertanyaan.
Itu sebetulnya untuk menilai nanti profil risikonya itu seperti apa sih Bapak Ibu itu gitu ya. Nanti akan menyocokkan kembali lagi ke tadi yang saya jelaskan di sini. Jadi kan, oh ternyata setelah ada beberapa pertanyaan kita isi tuh, ternyata muncul nanti ada bukan rekomendasi, jadi semacam advice gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu masuk kategorinya yang misalkan konservatif misalkan. Berarti saya cocok nih belinya berarti reksadana yang pasar uang nih. Ya, nanti itu berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu isi nanti ya ketika registrasi pertama kali. Gitu ya. Nanti selanjutnya kalau sudah registrasi pertama kali, kan kita udah tahu profilnya nih. Nanti bisa beli cari produk reksadananya yang sesuai dengan profil risiko kita. Ya, misalkan di sini sudah masuk ke dalam ya, misalkan saya konservatif, oh saya berarti cocoknya di pasar uang. Ini contoh tampilannya, misalkan saya ke menu produk gitu ya, nanti reksadana. Oke, nanti lihat list reksadananya. Oke. Nah, nanti di sini reksadananya banyak, ya, reksadananya sudah banyak. Jadi nanti kita tinggal pilih. Anggaplah misalkan tadi sesuai dengan hasil dari ibaratnya screening lah, screening awal. Ternyata setelah saya ngisi-ngisi pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang diajukan, saya konservatif nih. Berarti saya pilih di sini tinggal klik aja yang pasar uang. Karena saya cocoknya pasar uang gitu reksadananya. Jadi nanti di sini akan muncul yang memang sudah ke filter semua reksadana yang ada di CGS yang semuanya jenisnya reksadana pasar uang. Jadi nanti Bapak Ibu atau Sobat Genvest di sini ada nama-namanya nih. Ya, jadi ada nama contoh di sini reksadana Insight Money Syariah. Nah, ini kalau ada syariahnya mungkin ini oh ini produknya syariah karena udah ada embel-embel syariahnya. Biasanya produk reksadana yang dia berbasis syariah biasanya itu ada nempel tulisan syariahnya gitu udah spesifik ini syariah nih gitu ya. Terus di sini ada reksadana syariah Afris, ya ada liquid syariah ini syariah juga. Terus juga ada reksadana syariah MNC Dana Syariah Barokah. Nah, ini sebetulnya kebetulan ini contoh-contoh aja ya. Jadi contoh-contoh nanti ada juga produk-produk yang lainnya. Di sini banyak sekali. Nama-nama ini sebetulnya menyesuaikan dengan apa namanya kriteria dari si produknya, gitu ya. Dan juga di sini misalkan pas ketika saya ngisi pertanyaan-pertanyaan gitu ya di awal registrasi itu ke produk reksadana, saya cocoknya pendapatan tetap. Nanti tinggal diklik di sini pendapatan tetap. Ya, nanti akan muncul semua reksadana-reksadana yang pendapatan tetap. Begitupun saham, misalkan saya saham tinggal klik saham. Nanti akan muncul semua produk-produk saham, gitu ya. Jadi di sini bisa kelihatan nanti reksadananya ataupun produk-produknya apa aja sih. Ini dari beberapa manajer investasi. Ya, di kami sudah ada 13 manajer investasi yang sudah kerjasama dengan kami, yang ada produknya di kami gitu ya. Nanti apa namanya, yang mungkin kita juga masih kemungkinan akan bertambah lagi gitu ya, dan akan bertambah lagi manajer investasi berarti akan menambah lagi produk gitu ya. Nanti Bapak Ibu atau Sobat Genpes bisa langsung cek lihat di iTrade Fund-nya ini, gitu ya. Ataupun reksadana indeks gitu ya. Ada yang campuran tadi ya, yang sedikit penjelasannya saya tadi jelaskan gitu ya. Endowment fund ini lebih ke yang memang reksadana yang mungkin dibuat eksklusif lah gitu. Jadi misalkan contoh ada sekolah, misalkan Universitas Muhammadiyah gitu ya, dia bikin reksadana gitu ya khusus untuk apa para alumni gitu ya, alumni Muhammadiyah tersebut gitu ya. Itu namanya endowment fund. Jadi memang eksklusif hanya untuk apa kalangan ataupun alumni-alumni dari Universitas Muhammadiyah. Misalnya contoh seperti itu. Jadi yang nanti yang belinya pun ya alumni-alumni dari Muhammadiyah gitu. Dan juga nanti distribusinya itu nanti juga ada distribusi untuk Muhammadiyah juga. Jadi muter seperti itu. Apa kan kan banyak sekarang ya organisasi-organisasi ya ataupun apapun itu ya komunitas, organisasi, sekolah, apapun itu ya itu bisa membuat endowment fund gitu ya. Jadi produknya eksklusif lah. Jadi tidak untuk investor pada umumnya gitu. Jadi dia
dibuat khusus untuk segmen yang tertentu gitu ya, ataupun yang udah ditentukan gitu ya. Nah, juga mungkin ada terproteksi ya, ini lebih isinya ya obligasi juga gitu ya, yang terprotek itu dananya pokoknya gitu ya. Tapi isi-isinya juga ini banyakkan obligasi gitu ya. Nah, jadi ini reksadana-reksadana yang ada di CGS, nanti tinggal kita bisa beli tuh. Sangat contoh di sini ya. Kalau ini semua berarti bisa lihat semuanya. Ini berdasarkan jenis reksadananya. Misalkan pasar uang gitu ya, di sini kita tinggal misalkan mau beli yang di sini lihatlah misalkan kan di sini kelihatan nih ya Bapak Ibu semuanya atau sobat Genpes ya. Di sini misalkan kelihatan dana kelolanya berapa gitu ya. Terus juga apa namanya ini dana kelola tuh dana kelolaan keseluruhan yang beli reksadana tersebut gitu ya. Jadi semua dananya akan transparan terlihat di sini gitu ya. Kalau ini NAV ataupun nilai aktiva bersih NAB itu kalau di saham itu seperti harga gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasa investasi ya di saham gitu ya, beli direct langsung gitu ya, itu kan kelihatan. Misalkan saya mau beli saham Telkom, harganya berapa di market kan kelihatan ya. Misalkan harganya 5.000 per lembar gitu ya. Berarti saya bisa beli satu lot setelah satu lembar beli eh, si Telkom tersebut. Nah, jadi NAV ataupun NAB itu ya, itu kalau di reksadana itu kayak harganya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalkan Sobat Kenpes beli reksadana Insight Money Syariah, NAB-nya berapa? Ya misalkan 1.661 sekian sekian persen gitu ya, sorry 1.661 sekian 45 sekian sekian gitu ya, itu berarti NAB-nya harganya lah ibaratnya mudahnya seperti itu. Dan juga di bawahnya ada reksadana syariah Afris gitu ya, di sini NAB-nya 1.242 sekian sekian gitu ya. Nah, jadi dana kelolanya berapa, satu bulannya itu returnnya tuh berapa gitu ya. Di sini contoh 0,51% ya sebulannya, setahunnya 6,02%. Jadi ini historinya ditampilkan memang untuk supaya investor kita itu tahu kira-kira mana sih yang performanya bagus gitu di pasar uang misalkan oh ternyata reksadana Insight Money Syariah yang bagus misalkan. Jadi kita bisa lihat dari apa namanya returnnya setahun kita compare. Oh, yang lain ini rata-rata kalau setahun ya saya tarik ke bawah ya. Setahun mungkin rata-rata yang lain 5, tapi ini reksadana ini yang satu ini nih bisa 6 sendiri nih imbal hasilnya walaupun sebetulnya jenisnya sama pasar uang. Nah, balik lagi seperti yang tadi saya cerita di awal, bahwasanya ini tergantung dari manajer investasinya, cara meraciknya, cara apa ya, ya cara mengatur portofolionya gitu ya. Jadi itulah yang membedakan reksadana A dengan reksadana B gitu ya. Di sini kelihatan returnnya, dari return aja sebetulnya sudah kelihatan gitu ya. Jadi kalau return setahun, yang lain 5,8, 5,4, 5,2, 4,5 gitu ya. Nah, berarti yang paling tinggi yaitu berarti yang performanya bagus gitu. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu atau Sobat Ngepes. Begitupun pendapat tetap misalkan. Nanti ini difilter udah berdasarkan yang returnnya paling tinggi ya, di atas itu udah berurut gitu ya. Jadi yang paling tinggi misalkan di sini ada reksa produknya di sini apa namanya? Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada nama MI-nya atau manajer investasinya ya. Jadi di sini tuh ada PT Trimegah Asset Management. Gitu ya, di sini nama reksadana ini ya. MI-nya siapa? Yang di bawahnya itu ada MI-nya atau manajer investasinya ya. Oh, berarti ini aset manajemennya ataupun manajer investasinya dari Trimegah. Di sini satu bulannya 1,07%, satu tahunnya 8,8%. Gitu. Terus juga misalkan ke bawahnya sama seperti itu. Oh, yang lainnya nih ada juga 8,05%, ada yang 7,07%, 5,25%, sekian sekian terus-terus ke bawah ya. Nanti udah diurutkan gitu ya. Jadi ini yang bagus nih. Berarti satu tahunnya cukup lumayan bagus dibandingkan reksadana yang lain dengan jenis yang sama pendapatan tetap. Itu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita mau
cek gitu ya, nanti kita tinggal klik aja. Misalkan saya pengen tahu nih karakteristiknya produk ini itu seperti apa sih gitu, ataupun keterangan informasi mengenai produk tersebut lah ibaratnya, kita tinggal diklik saja di sini. Nanti di sini bisa kita juga download ya, kita bisa download juga ada prospektusnya ya, kita klik di sini prospektusnya. Nanti mungkin kita bisa bahas di lain waktu untuk yang pembahasan mengenai cara baca prospektus gitu ya. Terus ini juga kita bisa download gitu ya. Nah, ini soft copy bisa kita download ya. Kita download, misalkan kita taruh di, nanti kita tinggal buka ya. Terus ini saya baik lagi. Terus juga misalkan kita mau lihat ya fun fact sheet-nya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya atau Sobat Genfest, jadi untuk ibaratnya apa ya, memonitoring ya, monitoring reksadana yang kita miliki, itu juga kita bisa lihat di fun fact sheet-nya lah. Di sini kita bisa di-download juga, ya tinggal kita download, ya mungkin nanti bisa di-save gitu ya, nanti tinggal dikumpulin juga boleh gitu ya, nanti buat biar kelihatan historinya gitu ya. Nah ini fun fact sheet-nya, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa monitoring dari fund nya ini gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan-perubahan, kok tiba-tiba yang misalkan ini pendapat tetap ya. Dulu misalkan nggak ada yang obligasi apa Pertamina, misalkan tiba-tiba ada muncul obligasi Pertamina atau ada obligasi apa tiba-tiba yang tadinya ada terus ada, itu ada perubahan-perubahan seperti itu nanti bisa kelihatan juga gitu ya. Nah, nanti ini mungkin saya besarin dulu ya, ini kecil ya. Sebentar saya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu atau Sobat GNP semuanya bisa tahu detail nih mengenai si produk yang kita beli gitu ya. Jadi dari mulai deskripsi produknya gitu ya. Terus juga nanti ibaratnya tuh di sini nih. Di bawah ini ada pemilikan alokasi asetnya. Jadi terbesar tuh di mana aja tuh belinya si manajer investasinya. Nanti akan kelihatan nih di fun fact sheet ini. Ya, di sini ada Bank Syariah Bukopin gitu ya. Jadi dia ada beli di pasar uang juga gitu ya. Di sini terus ke bawah ada sukuk mudorobah dua, Pindo Pulp and Paper gitu ya, dan terus sampai bawah ini sebetulnya tampilkan tuh ya ini alokasi terbesarnya saja, tapi sebetulnya masih ada lagi apa instrumennya yang mungkin nggak ditampilkan semua gitu ya. Jadi hanya ini top-topnya aja, mungkin top 10-nya gitu ya, atau 10 besarnya yang alokasi dana Bapak Ibu yang beli reksadana ini gitu ya, reksadana contoh Trimegah ini ya, jadi alokasinya ke sini. Ya memang transparan, kita juga bisa tahu alokasinya tuh kemana saja. Oh ada juga dibelikan di apa nih namanya nih, Indah Kiat ya, di Indah Kiat juga ada, di Bumi Serpong Damai juga ada gitu ya. Jadi apa namanya, racikannya tuh kita bisa lihat. Oh ternyata ada saham ini juga gitu. Oh ternyata ada obligasi ini gitu. Nanti kelihatan di situ ya. Nah, jadi kita bisa lihat juga dari mulai, nah ini juga sedikit sebetulnya dari di Fun Fact Sheet ini juga kita bisa lihat sih dari mulai diluncurkannya itu berapa sih gitu ya. Nah, di sini 37,88% gitu ya. Nah, ini benchmarknya sengaja ditampilkan biasanya itu ya benchmark dari rata-rata reksadana pendapat tetap tuh berapa sih gitu ya di benchmark di marketnya gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini saya luncurkan 3 tahunnya 19,39, 2 tahun 15,23, year on year 8,84, year to date-nya 7,24. Jadi kita bisa lihat, ya bisa kita lihat di sini di produk ini. Ya, di sini juga ada tanggal peluncuran. Biasanya di sini juga tercatat nih di kanan nih. Nah, di atas ini. Oh, dia Oktober 2019 diluncurkannya nih produk. Jadi dari 2019, ya anggap ini semester kedua gitu ya, di akhir 2019, 2029, 2019 itu
sampai berarti sekarang 2025 ya. Jadi kurang lebih berapa tahun tuh ya? Anggaplah 2019 akhir. Jadi 2020, 21, 22, 23, 24. Mungkin ini produknya sudah jalan tahun kelima gitu ya. Jadi imbal hasilnya 37,88% gitu ya. Jadi kalau misalkan anggaplah kita hitung-hitungan sederhana gitu ya. Kalau anggaplah kalau per tahun kita bagi 5 gitu ya. Jadi berapa gitu ya. Jadi kalau bagi 5 berapa tuh? Mungkin bisa 6 persenan something ya. 6 6 6 mungkin 7 lah ya. 7 persenan gitu ya. Itu per tahunnya. Kalau kita rata-ratakan misalkan per tahunnya gitu ya. Karena ini udah umurnya 5 tahun jalan gitu ya. Jadi kita bisa lihat di Funpage ini. Jadi Bapak Ibu nanti monitoring aja di sini. Oh, ataupun kalau yang baru mau beli pun bisa nanti lihat di sini dulu historinya lah ibaratnya. Ya, kalau kita lihat ini sih kalau kita lihat di benchmarknya aja lumayan cukup masih di atas benchmarkingnya gitu ya. Jadi cukup oke lah produk ini gitu ya untuk kalau kita beli. Contoh kalau 1 bulan benchmarknya itu cuma 0,32, dia bisa 0,99 gitu ya. Jadi lebih tinggi lah dari benchmarknya. Jadi sengaja benchmark ini ditampilkan supaya kita tahu kinerjanya itu bagus atau tidak gitu ya. Jadi 3 bulannya 2,61%, benchmarknya 0,92, masih di atas benchmark juga. Jadi kalau lihat 3 bulanannya masih oke juga gitu ya. Terus 6 bulan, ya kita nanti tinggal terus-terusnya gitu ya, dilihat. Ya year to date-nya juga 7,24, ya kalau benchmark cuma 2 gitu ya. Year on year juga 8 tapi benchmark 3 gitu ya. Masih cukup lumayan spreadnya jauh gitu ya. Jadi kinerjanya cukup lumayan bagus lah produk ini. Media investasinya juga berarti oke gitu ya untuk ngeraciknya gitu ya. Tuh, jadi kalau ini prospektus juga ini detail dari mulai sebetulnya pihak-pihak terkait itu siapa aja, bank kesedianya siapa, ya dan semua ini listnya ya, listnya ada di ini ya. Jadi yang ada di prospektus itu ya nanti ya ini mungkin nggak kita bahas karena sih banyak sekali gitu ya prospektus ini. Tapi mungkin Bapak Ibu Sobat Genpes juga kalau ada waktu silakan bisa dibaca dulu, dipelajari dulu gitu ya mengenai supaya kita kenal juga cara sebetulnya ini produknya itu pendekatannya seperti apa sih, dia masuknya ke segmen yang seperti apa gitu. Kalau misalkan sukuk ataupun obligasi masuknya ke yang rating-rating berapa nih gitu ya, ataupun yang minimumnya A plus gitu ya, atau dia hanya beli yang di apa minimum triple B gitu ya. Nah itu macam-macam kan, yaitu cara ini ya cara pemilihannya. Nanti Bapak Ibu bisa atau Sobat Gempes bisa lihat di prospektusnya. Itu ya. Jadi ini langkah mungkin awal bagi Sobat Gempes yang belum jadi investor dan baru mau investasi di reksadana bisa menjadi eh, ibaratnya pertimbangan dulu ya. Kita lihat dulu gimana historinya. Ingat ya Sobat Gempes, Bapak Ibu semuanya, ini tuh hanya histori kinerja, bukan berarti menjadi jaminan gitu. Jaminan produknya ini akan ke depannya akan ngasih imbal hasil sekian. Enggak. Jadi cuma ini hanya ngasih gambaran ke kita yang sudah terjadi gitu ya. Performanya seperti ini gitu. Ya kita kan tidak tahu ya apa namanya 5 tahun ke depan seperti apa gitu ya. Jadi ini hanya ngasih apa ibaratnya ngasih gambaran ke kita ya kepada investor ketika pilih reksadana. Oh ini kayaknya bagus nih karena dari compare ke benchmark aja dia performanya masih lebih bagus gitu ya. Jadi itu hanya ngasih gambaran gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang beli obligasi beli reksadana ini dari awal diluncurkan ya imbal hasilnya udah 37,88% gitu ya. Kalau memang dulu beli gitu ya waktu diluncurkan atau di launching awal pertama kali gitu ya. Jadi mungkin ini sedikit tips aja gitu ya bagi Bapak Ibu yang atau sobat ngepes yang pemula gitu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, ini nanti Bapak Ibu semuanya Sobat Genpes bisa ngecek di sini ya. Apa namanya, ibaratnya fund fact sheet ataupun portofolionya ataupun prospektusnya ataupun di sini juga bisa kelihatan berapa sih dana kelolaannya gitu ya. Ini unit itu kayak lembarannya lah ibaratnya. Lembarannya kalau di saham itu lembaran gitu ya. Nah, ini NAV tadi seperti yang saya jelaskan ini harganya jadi kelihatan. Kalau secara sekilas sih kalau kita lihat 1 tahun memang
dia naik terus gitu NAV-nya. Kalau NAV naik berarti sama kayak harga saham gitu. Harga saham kalau kalau trennya kayak gini berarti dia oh naik terus gitu ya. 3 tahunnya kita coba lihat ya naik, 5 tahunnya ya kemungkinan sama juga gitu kan naik juga. Ya jadi apa namanya kita bisa melihat oh berarti reksadana ini cukup oke lah kalau saya beli seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti kita juga bisa lihatlah semua di sini mengenai ya pertumbuhan ini dana kelolaan ini cuma informasi aja ya. Jadi apa namanya bisa juga jadi pertimbangan juga kalau dana kelolaannya naik terus artinya kan banyak investor tuh yang beli reksadananya gitu ya. Yang mungkin tadinya ada 900 miliar dana kelolaannya terus 2 tahun ke depan ternyata jadi berubah jadi 1 triliun itu berarti kan dana kelolaannya tuh mungkin semakin besar juga gitu. Nah, terus di portofolio, dari produk tadi udah ya di produk. Mungkin kalau di portofolio kita juga bisa lihat ya portofolio kita misalkan kalau kita sudah beli gitu ya, kita udah beli reksadana apa aja nanti kita tinggal tarik ke bawah di sini nanti akan kelihatan. Oh ini reksadana yang sudah dibeli gitu ya, nanti akan kerekod di sini. Misalkan sudah ada reksadana dari Haji Syariah iHaj gitu ya, ada reksadana dari Ciptadana, ya juga ada reksadana dari Prinsipal Aset Manajemen gitu ya. Ini kita bisa melihat di sini berapa unitnya yang kita punya. Ibaratnya kalau investor coba lihat pertumbuhan ini ya lah, apa namanya, berapa sih pertumbuhannya gitu ya dari pertama kita beli gitu ya. Jadi di sini akan kelihatan juga, jadi Bapak Ibu nggak perlu nyatet secara manual gitu ya, tapi udah ke-record di sini. Nanti akan berapa sih? Oh 5%, oh 0,78%, oh ini pertumbuhannya cukup gede ini 3,01% gitu ya. Nanti kita tinggal lihat di sini gitu ya. Kalau misalkan mau nanti beli lagi, tinggal tambah aja di sini beli lagi gitu ya. Jadi kalau mau beli lagi, nanti tinggal tambah beli lagi. Kalau misalkan mau jual, ya jual. Jadi nanti di tambah ini kita bisa beli tambah lagi karena mungkin kalau sobat Genpes atau Bapak Ibu semuanya ada dana lagi gitu ya, nanti akan dibelikan lagi. Jadi yang sudah jadi investor ya, bagi Bapak Ibu yang sudah investor itu kan dananya kan ditaruh di rekening dana investor gitu ya. Nah, nanti akan apa tercermin juga di sini kalau misalkan Bapak Ibu punya uang nganggur nih di rekening investornya ada 1 juta, yaitu juga dana itu bisa dibelikan untuk beli reksadana. Ya, jadi nggak perlu ribet lagi untuk transfer lagi ataupun apa namanya mindahin lagi dananya nggak perlu. Jadi semuanya dengan satu user itu udah bisa melihat untuk semua produk. Jadi nanti akan kebaca di apa di back office kami, Bapak Ibu punya dana berapa sih sisa di dana rekening investornya. Nanti itu juga bisa dibelikan reksadana. Kalau misalkan saya investasi di saham gitu ya, sudah punya saham tapi masih ada dana yang belum kepake gitu ya. Nah, itu kalau mau diinvestasikan untuk beli reksadana juga bisa gitu ya. Jadi nggak perlu mindahin lagi, nggak perlu nanti Bapak Ibu top up lagi untuk reksadana, tapi cukup dengan yang dana yang tersedia ya untuk dibelikan reksadana. Nanti tinggal beli lagi, misalkan klik seperti ini, beli lagi gitu ya. Nah, nanti tinggal beli lagi, tinggal beli di sini klik. Nah, di sini kelihatan minimal pembelian berapa. Nah, ini juga bisa kelihatan di sini ya 100.000 misalkan. Oh, berarti apa namanya pembeliannya minimal 100.000. Karena kita juga ada yang reksadana bisa dibelinya cuma 10.000 gitu ya. Jadi coba kita cek ya. Kita coba lihat ke produk. Jadi mungkin ini juga mungkin kebanyakan orang atau mungkin Bapak Ibu atau Sobat Genpes juga yang udah jadi investor di kami gitu ya. Mungkin emang ada yang 10.000. Nah, di kita juga bisa ada produk yang dari manajemen investasi yang mana dia sudah bisa dibeli dengan apa namanya nominal pembeliannya hanya 10.000 gitu ya. Ini kalau nggak salah saya coba cek ya, saya lupa produknya, saya coba lihat eh, pendapatan tetap.
Ini juga 100.000. Kita random ya, kita coba buka-buka ya. Ini koneksinya, memang ini based on koneksi ya, Bapak Ibu. Kalau koneksinya apa namanya bagus, jadi pastikan ketika transaksi mungkin koneksi harus bagus. Ini kan loadingnya lumayan cukup apa namanya. Nah, ini contohnya ya. Sebetulnya ada beberapa produk lagi, tapi ini salah satu contoh yang mana kita bisa beli dengan nominal 10.000. Ini bener-bener retail banget gitu. Jadi produknya mungkin Bapak Ibu ataupun mungkin yang di mungkin mahasiswa ya, mahasiswa pun udah bisa beli atau investasi di reksadana. Karena bisa 10.000 udah bisa beli reksadana gitu ya. Jadi ada uang beli gitu, ada uang yang mungkin selisih dari mungkin seminggu saya ternyata sedikit jajannya gitu ya, masih ada uang banyak nih kelebihan dari transferan orang tua gitu ya. Ya mahasiswa kan biasa gitu ya. Jadi ada uang transfer dari orang tua ya, uang yang ternyata masih bulan ini mau banyak nih gitu ya, masih nyisa banyak. Nah, bisa diinvestasikan beli reksadana yang ada di kami. Ini contoh di sini ada dari produk Principal, itu belinya bisa di 10.000. Ya, jadi bisa dengan em, budget yang minim banget gitu ya. Jadi mahasiswa pun insya Allah udah bisa berinvestasi di reksadana. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin nanti apa namanya Sobat Genpes atau Bapak Ibu semuanya bisa langsung akses aja. Ya khususnya kalau udah existing silakan akses ke website CGS. Tapi bagi yang belum jadi investor ya harus buka akun dulu gitu ataupun terdaftar dulu sebagai investor di CGS. Jadi nanti baru bisa akses beli produk reksadana ini. Seperti itu. Oke. Terus eh, sedikit saya juga mau sharing sedikit mengenai iTrade Fund ini. Jadi mengapa iTrade Fund gitu ya. Jadi ini mungkin sebagai pertimbangan juga bagi Sobat Genpes dan Bapak Ibu semuanya. Jadi memang iTrade Fund ini bisa diakses 24 jam gitu ya. Jadi selama kita ada koneksi internet gitu ya, kita bisa akses dan kita bisa melihat portofolio kita gitu ya 24 jam gitu ya. Jadi di akhir pekan pun ya hari libur gitu, hari libur bursa itu pasar modal itu juga kita bisa tetap akses ke portofolio kita, gitu ya. Terus single sign on ini juga multi produk, maksudnya jadi satu user itu bisa beli yang semua produk ada di pasar modal lah gitu. Jadi sama ini usernya, jadi nggak perlu repot-repot lagi dengan beberapa user yang Bapak Ibu harus catat, mungkin harus dihafalin gitu ya. Ya, satu user bisa bisa beli saham, bisa juga beli reksadana gitu ya, dan juga mungkin bisa beli obligasi gitu ya. Terus juga free transaction ini ya fee. Jadi free transaksinya itu kan biasanya ada biaya beli gitu ya. Nanti kalau contoh kayak di saham lah, di saham itu kan ada biaya beli yang dibebankan kepada investor gitu ya, dan juga kalau kita jual saham ada biaya yang dibebankan kepada investor. Nah, kalau di reksadana itu di ibaratnya apa ya? Tidak ada biaya untuk pembelian sama penjualan gitu lah. Terus juga produknya itu juga lumayan cukup cukup banyak. Jadi lebih variatif. Jadi Bapak Ibu atau Sobat Genvest bisa ibaratnya banyak pilihan lah. Ya, cuma banyak pilihan atau mungkin yang kalau dana nganggurnya banyak itu bisa beli banyak juga produknya. Ya, mungkin saat ini di kami ada 13 manajer investasi. Ya, dari setiap manajer investasi juga produknya banyak yang ditawarkan di kami, gitu ya. Jadi lebih banyak pilihan lah, ya. Alternatifnya banyak gitu ya, bisa banyak pilihan.
Itu juga mungkin jadi strategi nanti Bapak Ibu semuanya atau Sobat Genpes. Jadi bisa untuk apa ya? Mendiversifikasi gitu ya. Saya juga beli di reksadana pendapatan tetap, saya juga beli di reksadana pendapatan saya campuran gitu ataupun saya juga beli di reksadana pasar uang dan juga mungkin beli juga di reksadana saham. Jadi kalau dananya lebih banyak gitu ya, misalkan kita punya banyak uang lebih gitu ya, ya kita bisa alokasikan ke semua jenis reksadana. Dan di kami pun produknya tersedia gitu ya. Super low investment amount ini yang tadi seperti saya tadi tampilkan. Jadi bisa beli dengan yang budget mungkin kecil gitu ya, 10.000 udah bisa berinvestasi di reksadana. Ya, jadi mungkin ini juga menjadi jawaban bagi mungkin sebagian masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap investasi di pasar modal itu cukup buat orang-orang kaya aja lah gitu. Kita kita yang mungkin yang budgetnya terbatas itu nggak bisa lah gitu. Nah, ini jadi jawaban gitu ya. Jadi bahwasanya siapapun itu yang jelas yang ya udah punya KTP gitu ya dan udah semuanya syarat ini ya maksud syaratnya kan memang harus punya KTP baru bisa jadi investor. Jadi udah punya KTP, nah, siapapun itu ya, mau yang bekerja ataupun nggak bekerja, itu berkesempatan bisa berinvestasi di pasar modal melalui reksadana. Dan di kami ada reksadana yang bisa belinya hanya 10.000 gitu ya. Kelihatannya kecil, tapi kalau konsisten terus, continue gitu ya, rutin gitu ya, nah, lama-lama jadi bukit gitu ya ibaratnya ya. Jadi akan banyak dana kita tidak sengat, mungkin tidak terasa tiba-tiba, kok udah 1 tahun ternyata lumayan banyak juga ya gitu yang disisihkan ataupun uang investasi saya gitu. Jadi ibaratnya hanya perlu istiqomah gitu ataupun disiplin ya disiplin ya istiqomah gitu ya dan memang harus di ibaratnya orang kadang di awal ada yang dipaksain dulu gitu dipaksa baru nanti kebiasaan gitu ya jadi nggak apa-apa lah saya ibaratnya 10.000 saya sisihkan terus tapi rutin gitu ya 10.000 beli 10.000 beli gitu ya rutin nanti nggak kerasa coba cek setahun gitu ya karena nanti biasanya itu ada yang kayak saya misalkan saya mungkin sebagian orang 10.000 itu anggapnya ya ibaratnya kayak uang beli beli gorengan gitu ya ataupun ibaratnya kayak uang hilang gitu ya itu nggak masalah 10.000 gitu ya. Ya udah saya mending sisihkan investasi gitu ya daripada saya kadang ngabisin buat beli apa ya beli hal-hal yang tidak berguna gitu ya itu mending kita alokasikan walaupun nilainya kecil tapi yang penting istiqomah dan continue dan disiplin gitu ya. Terus yang berikutnya easy and user friendly ya memang sebetulnya insya Allah apa namanya menu-menu atau fitur-fitur yang ada di iTrade Fund ini juga nggak begitu banyak menunya jadi tidak bikin bingung juga yang jelas setidaknya kalau minimal untuk beli ya untuk menjual gitu ya, untuk melihat cek portofolio, untuk komparasi ya, di compare antara produk reksadana A dengan B itu ada. Kita juga bisa lihat fund fact sheet-nya, kita juga bisa lihat prospektusnya gitu ya. Itu yang minimal itu Bapak Ibu udah cukup sebetulnya ya untuk memilih reksadana. Jadi insya Allah ini ya user friendly lah gitu. Tidak susah dan insya Allah yang ya mungkin yang beratnya semua kalangan atau semua segmen bisa lah untuk akses melalui platform kami ataupun apa namanya iTrade Fund ini gitu. Terus juga banyak promo ya, promo-promo dari manajer investasi yang ditawarkan kepada para investor. Jadi nanti ada promo-promo yang biasanya kita kasih juga untuk para investor. Entah promonya misalkan ada yang kalau ada yang investasi sekian gitu ya, nanti akan ada gift ataupun reward seperti apa gitu ya. Entah misalkan nanti akan ada voucher menginap di hotel bintang 5 berapa malam kayak gitu-gitu itu biasanya ada promo-promo yang ditawarkan dari manajer investasi ya nanti melalui kita karena pintunya lewat kami nanti akan kami akan informasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu tinggal bisa cek informasinya atau promonya di website CGS gitu ya. Nanti biasanya akan kita apa namanya kita update di sana kalau ada informasi-informasi promo-promo yang ditawarkan dari manajer investasi ke Bapak Ibu semuanya.
Ya, jadi ini bisa kombinasi juga. Kadang juga ada promonya dari kami ya untuk para investor dan juga ada juga yang promonya itu dibuat dari manajer investasi. Ya, jadi nanti ini juga mungkin sebagai sweetener juga bagi Bapak Ibu atau Sobat Genpes untuk bisa berinvestasi di reksadana. Gitu ya. Nah, ini reksadana atau manajer investasi yang tadi saya sebutkan yang sudah berpartner di CGS ya ada 13, ada Afris Asset Management, ada BNI Asset Management, ada Cipta Dana, ada juga Henan, ada juga Insight, ada juga Kisi, ada juga Mayoris, ada Mega Asset, ada MNC, ada juga Philip, ada juga Principal, ada juga Star, ada juga Trimegah. Ya, jadi ini baru 13 ya, baru 13 dan ini ada kemungkinan juga akan bertambah lagi. Nanti produknya akan semakin bertambah lagi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa banyak pilihan untuk berinvestasi melalui CGS. Baik, mungkin ini yang bisa saya sharing ya Bapak Ibu semuanya untuk sesi kelas pasti di hari ini. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pertanyaan, mungkin saya coba ngecek dulu di kolom pertanyaan ya. Oke, berarti ini ada pertanyaan. Ada yang manajer investasi yang menerbitkan update prospektus terbaru di akhir bulan Maret. Kapan bisa tersedia untuk di-download di website iTrade Karena saya coba download masih prospektus terbitan tahun 2024. Baik, berarti ada kemungkinan juga dari bisa dari MI-nya yang mungkin belum kasih ke kami, sedangkan mungkin tim kami juga jadi belum bisa nge-update ke website ataupun di iTrade Fund-nya. Seperti itu ya. Nanti saya akan coba cek ke tim Mutual Fund untuk penerbitan prospektus yang terbarunya gitu ya untuk yang 2025 gitu ya. Ya, mungkin di beberapa manajer investasi ya mungkin kalau prospektusnya eh, mungkin ada yang belum update ya, ini kemungkinan eh, di kami ataupun belum terima untuk yang prospektus yang terupdate dari manajer investasinya. Nanti nanti saya coba cek ya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Ibu semuanya, mungkin saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang mungkin sempat join di Zoom dan juga mungkin yang melihat di medsos atau di Facebook. Ya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di kelas pasti minggu depan gitu ya dengan tema yang berbeda gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan khususnya mutual fund atau reksadana dengan tema yang berbeda. Ya, mungkin nanti tadi sempat saya sebutkan kita akan coba mungkin belajar cara membaca prospektus gitu ya atau cara membaca fund fact sheet gitu ya supaya nanti sobat Genvest ataupun Bapak Ibu semuanya lebih paham cara ngefilter untuk mana produk atau MI yang bagus. Baik, mungkin ini yang bisa saya sharing untuk di kelas pasti hari ini. Mohon maaf jika ada salah yang ataupun mungkin ada kurang yang saya sampaikan. Jika mungkin Bapak Ibu mau diskusi lanjutan, boleh bisa hubungi saya ya di 0852 80 499 282 atau di email saya juga boleh silakan di sutrisna.amijaya@cgs.com. Baik, terima kasih. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu dan sampai ketemu lagi di kelas pasti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu.